Selamat siang teman-teman semua. Siang ini kita akan belajar tentang code blue di Rumah Sakit Suharto Herdian ya. Saya akan bawakan materi tentang sistem code blue. Baik, saja. Baik, ini adalah definisi dari code blue. Code blue adalah suatu kejadian kegawatan medis yang terjadi di rumah sakit. Dapat terjadi pada siapa saja termasuk pasien dan petugas. Latar belakang code blue adalah sistem atau strategi untuk dapat mengatasi kegawatan medis termasuk kejadian henti jantung di rumah sakit dan aktivasi panggilan emergensi yang efektif sehingga tindakan bantuan hidup dasar dan lanjut dapat dilakukan dengan optimal. Sistem ini melibatkan sumber daya manusia yang terlatih, peralatan, obat-obatan yang lengkap, dengan standar operasional prosedur yang baik. Selanjutnya tujuan utama dari Kotlu adalah untuk menyelamatkan nyawa pasien dengan memberikan pertolongan darurat secepat mungkin. Setiap detik sangat berharga karena semakin cepat tindakan yang dilakukan, semakin tinggi pula peluang pasien untuk bisa bertahan hidup dan pulih. Baik, ini ada dasar-dasar hukumnya untuk sistem Kotlu atau tim Kotlu di rumah sakit. Di antaranya ada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Berikutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Dan yang terakhir, saya temukan ada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Next. Baik, chain of survival. Chain of survival ini adalah dasar atau prinsip dari tindakan kegawat daruratan di rumah sakit. Di antaranya code blue ini juga ya. Jadi yang dimaksud chain of survival itu adalah rantai kelangsungan hidup yang terdiri dari serangkaian tindakan kritis dan cepat untuk meningkatkan peluang bertahan hidup dan pemulihan setelah pasien terjadi henti jantung. Dimulai dengan pengenalan dini dan aktivasi darurat, kemudian diakhiri dengan perawatan pemulihan yang komprehensif. Baik, tujuan dari EWS. Selama ini sistem cloud di rumah sakit hanya merespon pada kasus henti jantung dan henti nafas. Sedangkan EWS mempunyai tujuan untuk mengantisipasi kasus henti jantung dan henti nafas yang merupakan sistem yang terintegrasi dengan tim medis emergency atau TME. Yang tugasnya merespon kejadian medis emergency dan cloud. Baik, kemudian saya mau menjelaskan tentang tim primer. Ya, tim primer merupakan petugas medis ataupun non medis di rumah sakit dengan kemampuan bantuan hidup dasar, yang merupakan personel atau tim medis yang pertama kali menjumpai dan melakukan resusitasi pada pasien henti nafas atau henti jantung dan aktivasi sistem blue di rumah sakit. Tugasnya dia melakukan pertolongan pada pasien sampai tim sekunder datang untuk menolong. Kemudian tim sekunder merupakan petugas medis dengan komponen dokter dan perawat dengan kemampuan bantuan hidup dasar dan lanjut dan didukung dengan peralatan yang lebih lengkap, termasuk peralatan jalan nafas definitif, obat-obatan emergensi, termasuk alat defibrilator. Baik, ini adalah anggota tim medis emergensi yang melakukan pertolongan ya pada pasien henti jantung. Yang pertama ada leadernya, biasanya dokter yang memimpin timnya, kemudian sirkulator itu yang memasukkan obat, memasang peralatan-peralatan eh, infus, peralatan kabel-kabel defibrilator pada pasien,
Kemudian selanjutnya ada kompresor. Kompresor itu petugas yang melakukan kompresi dada. Kemudian ada ventilator, petugas yang melakukan bantuan nafas, dan runner. Runner ini biasanya bila ada saja ya, karena kalau misalkan petugas kurang, tidak diperlukan runner. Runner biasanya untuk orang yang bantuan lah, sebagai pengganti kompresor bisa, atau mengambil peralatan-peralatan yang dibutuhkan, misalkan ke farmasi, atau mengirim darah ke lab, supaya lebih cepat proses yang dilakukan dalam pertolongan pasien. Kemudian ini alur aktivasi tim medis emergency. Jadi ada dua opsi dalam melakukan pertolongan atau pada pasien yang emergensi ya. Opsi yang pertama, aktivasi kegawatan medis, yaitu apabila terjadi kondisi dengan kegawatan medis dan responnya itu dalam kurun waktu kurang dari 10 menit. Yang kedua, aktivasi henti jantung dengan respon kurang dari 5 menit. Baik, kesimpulannya dari materi yang diberikan adalah upgrade sistem pengawasan dengan EWS dapat meminimalkan dan mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan, yaitu kejadian henti jantung dan atau henti nafas. Kemudian sistem pelaporannya lebih terstruktur dan mempunyai dasar yang lebih kuat untuk melakukan setiap tindakan medis. Ya, ini ada peralatan-peralatan yang digunakan oleh tim medis emergency atau tim kodlu di rumah sakit. Di sini ada defibrilator, kemudian yang dalam tasnya itu, tas yang biru itu ada peralatan-peralatan kabel-kabelnya, eh, pelitnya untuk memasang kabel di dada pasien, kemudian gel, kemudian timnya juga membawa emergency kit yang berisi obat-obatan, cairan, peralatan-peralatan endotracheal tube, kemudian yang di tengah-tengah itu yang warna coklat ada plank board untuk melakukan kompresi supaya pasiennya waktu dilakukan pijat jantung, kompresi dada itu tidak mantul-mantul. Terus ini ada telepon yang dipakai untuk menerima panggilan code blue. Ini ada di IGD, nomornya 213 ya untuk menghubungi code blue. Dan kemudian ini adalah set ET. Biasanya sudah ada di dalam tas emergency kit. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat dan menambah informasi. Terima kasih.